Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, senang sekali saya Lydia Nadifa hadir menemani Anda dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini dikhususkan untuk Anda sebagai media informasi kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Mitra Kominfo, video konferensi terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali digelar di Comment Center Barokah Martapura. Per tanggal 30 Maret 2020, kasus ODP sebanyak 114 orang, PDP sebanyak 2 orang, dan yang melapor sebanyak 2 orang, yang selesai dalam pemantauan aman 10 orang dan negatif 1 orang. Seiring pemantauan pemeriksaan rutin oleh pihak terkait, kasus COVID-19 sampai saat ini masih aman dan terkendali. Selain itu, pemerintah Kabupaten Banjar terus menambah kesiapsiagaan mereka dari segala aspek, seperti kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Konferensi pers penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar kembali digelar di Comment Center Barokah Martapura. Disebutkan dalam konferensi pers ini bahwa untuk Kabupaten Banjar, kasus ODP sebanyak 114 orang, PDP 2 orang, kemudian orang yang melapor tertanggal 30 Maret 2020 sebanyak 2 orang, yang selesai dalam pemantauan aman 10 orang, dan negatif 1 orang. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Banjar melalui Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, dengan kewaspadaan virus yang merambah ke daerah-daerah, saat ini pemerintah daerah Kabupaten Banjar menyiapkan beberapa langkah. Seperti misalnya, jika ada yang betul-betul warga Kabupaten Banjar positif terkena COVID-19, maka pemerintah daerah Kabupaten Banjar akan memberlakukan lockdown pada area-area tertentu atau area yang dianggap darurat agar virus tidak merebak dan menjalar. Dan pemerintah Kabupaten Banjar juga akan bersinergi dengan pemerintah provinsi hingga pusat dan pihak terkait lainnya seperti TNI dan juga Polri. Sekda Banjar juga meminta dan menghimbau kepada warga Kabupaten Banjar agar terus menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan dengan sabun, menghindari keramaian, dan tetap berada di rumah. Dalam konferensi pers ini juga diserahkan bantuan dari Yayasan Kaganangan Banua, yakni Perusahaan Solusi Berinovasi Indonesia dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang diterima Sekda Banjar, yaitu berupa obat vitamin untuk penunjang daya tahan tubuh dan sarung tangan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, tim gugus tugas bencana non-alam COVID-19 kembali menggelar video konferensi dengan awak media jurnalis Banjar di ruang Comment Center Barokah Martapura. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman selaku Ketua Gugus Tugas Kabupaten Banjar mengatakan, per tanggal 31 Maret 2020, orang dalam pengawasan atau ODP sebanyak 118 orang, pasien dalam pengawasan 1 orang, dan 2 orang terkonfirmasi positif di Kabupaten Banjar. Menindaklanjuti dari data tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar akan memberlakukan karantina kesehatan dan karantina rumah. Tim gugus tugas penanganan bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar kembali menggelar konferensi pers dengan awak media terkait update penanganan virus COVID-19 atau Corona bertempat di ruang Comment Center Barokah Martapura Selasa 31 Maret 2020. Hadir dalam konferensi pers ini, Ketua Gugus Tugas Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Hilman, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaududdin, dan Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, Haji Muhammad Aidil Basit. Sekda Banjar, Haji Muhammad Hilman, yang juga Ketua Gugus Tugas Penanganan Bencana Non-Alam COVID-19 Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa saat ini jumlah status orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 118 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP berkurang menjadi 1 orang, akan tetapi 2 orang dinyatakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
Sebelumnya telah dilaksanakan rapat Porkopimda sebagai pengarah dan gugus tugas yang dipimpin oleh Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman. Dari rapat tersebut bisa disampaikan bahwa Kabupaten Banjar akan membatasi lintas masyarakat melalui jalur udara ke Kabupaten Banjar agar data dan informasi bisa di-tracking dan juga diketahui kondisinya dengan jelas. Maka akan dilakukan pengecekan. Tentunya juga akan berkoordinasi dengan KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Syamsuddinur Banjarmasin yang akan menyiapkan ruang khusus di bandara. Kemudian memisahkan penumpang yang akan bekerja atau masyarakat Kabupaten Banjar untuk dilakukan pendataan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Terkait pemberlakuan karantina, ini ada dua macam, yaitu karantina kesehatan dan karantina rumah. Untuk karantina kesehatan, khusus untuk masyarakat Kabupaten Banjar dengan kriteria tertentu, yakni agar yang mempunyai kasus ODP, pemantauan pengawasannya akan lebih efektif dan efisien dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19. Sedangkan yang kedua adalah karantina rumah. Terkait teknisnya akan dikoordinasikan dan akan mulai berlaku 1 April 2020. Dan ada karantina khusus nantinya akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diaududin mengatakan, Kabupaten Banjar mendapatkan bantuan 40 buah rapid test. Rapid test ini digunakan untuk petugas kesehatan yang kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. Pasien yang terkonfirmasi positif bukanlah aib. Penyebaran mata rantai virus COVID-19 itulah yang perlu diputus, dan yang paling penting adalah memberikan semangat kepada pasien, bukan malah mengucilkan. Kemudian meningkatkan peran masyarakat melalui pemerintah desa masing-masing, peran camat, kepala desa, pembakal, dan lurah sangat penting untuk saling menguatkan. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, gugus tugas tanggap darurat bencana non-alam COVID-19 Kabupaten Banjar menggelar video konferensi dengan rekan-rekan jurnalis Banjar melalui video konferensi di Comment Center Barokah Martapura. Dari informasi terkini tim gugus tugas, ada pergerakan data per tanggal 1 April 2020, di mana untuk orang dalam pemantauan atau ODP semula 118 orang, naik menjadi 128 orang. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP tidak ada, sedangkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 3 orang. Memperbaharui kondisi terkini dalam penanganan virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Banjar, tim gugus tugas tanggap darurat bencana non-alam kembali menggelar konferensi pers di Comment Center Barokah Martapura. Konferensi pers ini dipimpin Sekda Banjar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, dan Dim 1006 Martapura, dan rekan-rekan jurnalis Banjar yang berkomunikasi melalui video conference. Data terbaru dari tim gugus tugas tanggap darurat bencana non-alam Kabupaten Banjar mengatakan bahwa jumlah orang dalam pemantauan atau ODP kembali mengalami kenaikan dari hari sebelumnya, yakni dari 118 orang menjadi 128 orang. Sementara untuk pasien dalam pengawasan atau PDP tidak ada. Akan tetapi, 3 orang dinyatakan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Sekda Banjar berharap agar orang dalam pemantauan atau ODP tidak berubah statusnya menjadi pasien dalam pengawasan, sehingga tidak ada lagi penambahan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Banjar. Untuk penambahan ODP, karena adanya aktivitas mereka yang datang dari tempat yang terinfeksi COVID-19. Sekda Banjar juga menambahkan, untuk menekan penyebaran COVID-19 akan dilakukan pembatasan sosial atau karantina bagi orang dalam pemantauan atau ODP. Adapun pembatasan sosial tersebut ada 2, yaitu pembatasan sosial terpusat dan pembatasan sosial di rumah. Untuk pembatasan sosial terpusat, bertempat di Guest House Sultan Sulaiman yang dikategorikan punya keterbatasan, yakni berupa hambatan kebutuhan hidup mandiri di rumah. Guest House Sultan Sulaiman sendiri memiliki 18 kamar, dan tempat ini akan menjadi isolasi bagi ODP selama pemberlakuan social distancing. Dan mulai 1 April sudah ditempati 1 orang ODP yang datang dari Yogyakarta. Perlu kami informasikan seperti yang kami sampaikan kemarin,
terkait dengan upaya kita menekan penyebaran virus corona disease 19 di Kabupaten Banjar, kita akan menerapkan pembatasan sosial. Kalau dulu kan istilahnya karantina. Jadi pembatasan sosial ini ada sifatnya yang terpusat, kemudian ada yang sifatnya di rumah. Pembatasan sosial dua ini, yang di terpusat dan di rumah, diberlakukan kepada orang dalam pemantauan yang kita kategorikan mempunyai keterbatasan, hambatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka mereka bisa mandiri di rumah, karantina di rumah. Kemudian yang terpusat pun bisa, sudah kita siapkan tempatnya. Untuk tahap pertama ini pada hari ini sudah kita buka di Guest House Sultan Sulaiman. Di sana ada kurang lebih 18 kamar yang kita siapkan. Dari yang ditempatkan di terpusat ini bisa ODP yang tidak disiplin, hingga kita khawatir kalau mereka berkeliaran, padahal mestinya mereka melakukan isolasi, tidak berkomunikasi, social distancing dan physical distancing kepada yang lain, karena mereka kategori ODP yang mestinya harus mengisolasi diri. Nah, ini bisa kita tempatkan di terpusat. Hari ini mungkin ada yang masuk, rencana kita ada yang datang dari Yogyakarta 1 orang, kemudian yang lain-lain kami masih menunggu kebijakan dari gugus tugas. Sekda Banjar juga mengatakan terjadi perubahan struktur gugus tugas Kabupaten Banjar. Berdasarkan aturan yang baru, gugus tugas ini diketuai oleh Bupati Banjar, kemudian wakilnya adalah Wakil Bupati Banjar, Forkopimda Banjar, dan Sekda Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pesona keindahan objek wisata di Kalimantan Selatan tidak kalah menarik dari daerah lain di Indonesia. Kabupaten Banjar memiliki banyak destinasi wisata alam yang bisa dieksplorasi. Salah satunya Pasar Terapung Lok Baintan. Keberadaan Pasar Terapung Lok Baintan ini sudah dikenal baik di tingkat lokal, nasional maupun mancanegara. Seperti apa keindahan dan keunikan Pasar Terapung Lok Baintan yang berada di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ini? Berikut liputannya untuk Anda.
rencana mau kemana nih? Jadi kita mau kemana? Mau ke Lok Baintan jadi kan? Jadi ya kita mau ke Lok Baintan Pak. Nah, cocok itu. Lok Baintan itu dekat sama Aston. Cuma 15 menit. Kebetulan besok saya juga mau ke Lok Baintan. Bareng kita? Boleh Pak, boleh. Ayo. Jelajah, hari ini kita ke Pasar Terapung Lok Baintan. Mau tahu keseruannya? Ikuti saya. Mari kita ke mall. Kawan-kawan rekan jelajah, hari ini saya berada di Pasar Terapung Lok Baintan. Di sini berlaku cara jual beli bermacam cara, mulai dari modern sekarang ini dengan uang rupiah dan juga bisa barter. Artinya kadang-kadang masyarakat ini saya bawa pegang rambai, ini rambutan misalnya. Kebetulan mereka satunya mau rambutan, satunya mau rambai, ya tukar bisa seperti itu. Ataupun barang-barang lainnya. Jadi masih ada tradisionalnya sini. Dan inilah yang betul-betul asli. Masih kehidupan asli kalau kawan jelajah lihat. Inilah kehidupan murni di Lok Baintan ini. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Lima kakak ai tanding sudah kadang nyaman baju haba banyak sudah
45 KKI ku tanding sudah. Kadang menyamar nang banyak bicara. Banyak sudah nang antar tapi salam berlambar kada bagai. Banyak sudah urang nang memilih judulnya kada kalari. Banyak sudah nama antar tapi salam berlambar kada bagai. Banyak sudah urang nang memilih judulnya kada kalari. Banyak sudah nama antar tapi salam berlambar kada bagai. Banyak sudah urang nang memilih judulnya kada kalari. Banyak sudah nama antar tapi salam berlambar kada bagai. Banyak sudah urang nama milih judulnya kada kalari. 4 4 5 Rambai padi, rambai Palembang. Kuahnya lebat, tangkainya panjang. Kata lupa aku ucapkan salam, ku ucapkan selamat datang. Wah mantega, wadahnya cincin. Si Raja Banjar, si Raja Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Lydia Nadifa, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.